Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ujian praktik walaupun tidak dalam keadaan bertatap muka. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Zina Pacaran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang melakukannya, terutama pada para remaja. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran adalah kebutuhan pokok. Jika ada orang yang tidak memiliki pasangan atau tidak pernah pacaran, maka orang tersebut dicap sebagai Jonas alias jomblo yang hidupnya ngenes karena nggak punya pasangan. Astagfirullahaladzim. Saat kita mendengar kata zina, hal pertama yang pasti terpikirkan oleh kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh ikatan pernikahan. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan zina adalah segala perbuatan yang kita lakukan dan mengandung unsur zina. Padahal pacaran itu sama saja dengan zina. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, saling bersentuhan, memanggil dengan sebutan ayah atau bunda, dan lebih parahnya lagi, menghabiskan malam berdua, entah apa yang mereka lakukan. Sungguh ironis memang generasi saat ini. Urusan sekolah menjadi urusan belakangan. Perkataan orang tua tak lagi dituruti. Suara ajan yang berkumandang tidak dihiraukan lagi. Dan mereka hanya memilih mendengar dan menghafalkan lagu ketimbang mendengar dan menghafalkan Al-Quran. Kalau begitu, perbuatan apa saja yang dimaksud ke dalam macam-macam zina? Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lainnya yaitu setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan. Kedua tangan pun berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan keinginan dan berangan-angan, dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis zina, yaitu yang pertama, zina mata. Adalah zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenisnya, menatap matanya dan berlama-lama bertatapan dengannya. Yang kedua adalah zina tangan. Zina yang dilakukan oleh dua orang yang bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. Yang ketiga ya zina kaki, yaitu zina yang terjadi salah seorang muslim atau muslimah melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang keempat, zina mulut. Zina ini tidak hanya saat muslim atau muslimah berciuman dengan yang bukan mahramnya, tapi juga saat seorang muslim dan muslimah membicarakan lawan jenisnya. Yang kelima, zina hati. Hampir sama dengan pikiran, yaitu saat muslim atau muslimah berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Memang, kelima zina ini termasuk macam-macam zina kecil. Namun, jangan pernah menimpalkan hal-hal kecil. Karena dari hal-hal kecil tersebut akan memberangkatkan kita menuju hal yang besar. Macam-macam zina kecil inilah yang akan memberangkatkan kita menuju zina yang lebih besar. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran Surah Al-Furqan ayat ke-68. Dari surah ini jelas sekali bahwa zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh.
Dan Imam Al-Qurtubi mengomentari, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina. Pada hari yang mendekati akhir zaman ini, banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perzinahan. Uniknya, para pelaku zina kebanyakan adalah anak-anak remaja. Mereka beranggapan bahwa hal-hal ini sudah menjadi hal yang krusial atau sudah biasa. Sudah biasa. Lagian tidak akan terjadi apa-apa kok. Kan cuma lihat-lihatan dan pegangan tangan doang. Sudah bisa ditebak. Pasti jawaban yang akan diberikan kebanyakan remaja sekarang adalah seperti itu. Jadi, wahai para remaja, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Karena itu adalah dosa yang besar. Kita tidak mau kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Seperti yang kita tahu, kita adalah pelajar. Dan kita pasti tahu apa itu tugas pelajar. Tugas pelajar yaitu belajar dengan baik. Baik itu belajar ilmu pengetahuan, kelakuan, atau kepribadian. Akan tetapi, kita juga mungkin mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan, baik itu fisik maupun kejiwaan. Dan kondisi kita masih belum stabil, sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para pelajar kebanyakan pada apa yang berhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, atau tidak adanya etika atau antara lawan jenis. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah mendekati yang namanya zina. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi kalau kita sampai melakukannya. Zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Jadi para pelajar seperti kita harus berhati-hati dengan dosa zina ini. Dan kepada para lelaki atau pejantan, hati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian, kemaluan kalian, dan jangan sampai kalian melakukan apa yang namanya zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berzina, maka iman keluar darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah tidak lagi memiliki iman. Ia tidak merasa kepada Allah, ia tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Kawan, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak dianjurkan dalam hadis, dan bahkan perbuatan ini dilarang dalam agama Islam. Maka dari itu, mulai dari sekarang, sadarlah dan renungkanlah, buat apa kita berpacaran. Toh itu bukan ibadah, tidak mendatangkan faedah, tetapi justru mendatangkan mudarat dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi mulai dari sekarang, jagalah pikiran dan hati kita agar tetap jernih dan hindari perbuatan maksiat. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Tenang saja. Saat ada masalah, pastilah ada solusi yang mengiringinya. Karena Allah itu tidak akan memberikan hambanya menghadapi masalah tanpa memberikan solusinya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut. Yaitu, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dan mengkaji atau memahami maknanya dengan baik. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan zina. Berteman dengan orang-orang soleh, karena mereka lah yang akan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya berzina. Membaca buku-buku tentang keislaman, karena saat kita tahu banyak dan mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri ke majelis-majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti lebih jauh tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam. Jadi wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman, ikhwat dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, khususnya zina. Kiranya jangan sekalipun kita mendekatinya, apalagi sampai melakukannya. Ingatlah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekatkan zina. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengimbau kepada teman-teman yang masih sering khilaf dan yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina, ayo kita insaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai sekarang yang alhamdulillah masih kuat imannya dan belum pernah mendekati zina, jangan pernah sekali-kali kamu mendekatinya.
Teruslah memantapkan iman dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya api neraka. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah berkata. Dan semoga ceramah singkat dari saya ini ada manfaatnya umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.